Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, layak Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Engkau Tuhan atas Indonesia, Engkau Tuhan atas bangsa kami. Bapa, kami mau berdoa untuk pilkada yang tanggal 27 November. Oleh sebab itu Tuhan, dalam pujian penyembahan ini kami mau membawa kota dan bangsa kami. Biarlah keamanan negeri kami, kejayaan negeri kami ada di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kasih karunia. Kami menyerahkan aktivitas kami pada pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami rindu untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu pagi hari ini. Kami sambut Tuhan berkat-Mu pagi hari ini dengan membawa puji-pujian dan mazmur kami di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membawa pujian penyembahan kita. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Haleluya, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau yang layak, Kau yang berkuasa atas bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang layak disembah. Bapa, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia di pikiran-Mu Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan, ketika kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya pilkada tanggal 27 November ada di dalam berkat kasih karunia, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Indonesia diberkati, kami percaya pilkada diberkati, kami percaya kami semua pagi hari ini, kami yang memuji menyembah Engkau, diberkati oleh Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi berbahagialah setiap orang yang berlindung dalam nama Tuhan. Baru-baru tadi malam saudara saya mendengar kabar juga bahwa Pizza Hut telah menutup kembali beberapa gerai toko-tokonya. Dan saudara, hal ini bukan baru sekarang terjadi. Hari-hari ini saudara, kalau kita tidak menguatkan hati kita, maka kita akan terhempas. Dan saudara, saya mau mengingatkan bahwa hati-hati di dalam penggunaan uang. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Masalah keuangan akibat utang, persaingan dari segala macam bentuk usaha-usaha yang ada di negeri kita ini itu sedang mengalami banyak goncangan, saudara. Saudara, beberapa toko diantaranya saya tadi malam ketika merenungkan, wah, Pizza Hut sudah tutup lagi, toko Bata sudah tutup, saudara. Ternyata sudah banyak toko yang tutup, ada Matahari, Giant, dan lain sebagainya. Seibu, ini bukan satu barang yang rahasia, karena ini sudah dikabarkan di kabar-kabar, surat-surat kabar, saudara. Seibu, Debenhams, Tuhan, Topshop beberapa cabang, saudara, bahkan KFC, Pizza Hut itu sudah tutup, saudara. Dan juga ada Wendy, Starbucks, Dunkin Donuts, H&M, Zara, itu beberapa gerainya sudah tutup. Beberapa cabang Forever 21, McDonald's, Sogo, beberapa cabang itu sudah tutup, saudara. Dan mengakibatkan, apa akibatnya, saudara? Bahwa banyak orang-orang yang mengalami putus hubungan kerja. Banyak pengangguran. Akibatnya apa, saudara? Begitu banyak terjadi pinjaman-pinjaman secara online karena kebutuhan itu nggak bisa ditunda, saudara. Nah, itu sebabnya saya mau katakan hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau hari ini saudara masih punya pekerjaan, jangan bersungut. Kerja dengan baik. Sekarang banyak orang yang pengangguran. Karena banyak orang pengangguran, banyak kejahatan meningkat menjadi pencuri. Nah, kemarin ada berita di Medan kalau tidak salah, seorang anak kos, itu sudah bukan anak-anak lagi tapi sudah orang tua, dia membunuh pemilik kos di warungnya. Mengapa? Karena dia mau pinjam uang nggak dikasih. Dia marah, dia bunuh itu orang yang menjadi yang jadi eh, tuan kosnya itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Kejahatan meningkat, pengangguran meningkat, kejahatan meningkat, dan orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan terhempas, saudara. Nah, saya mau katakan, dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi berbahagialah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Mari melekat dengan Tuhan, saudara. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita akan binasa. Dunia membenci kita oleh karena kita percaya dan mengenal Tuhan. Itu sebabnya dia semakin menggoncangkan dunia ini, dan dia ingin membuat semua orang itu jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kejahatan dan tidak percaya Tuhan. Saudara, ketika engkau hari ini sedang kehilangan pekerjaan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan saudara, jangan melakukan hal-hal yang jahat, jangan meminjam uang dengan sesuatu yang engkau sendiri tidak punya uang untuk mengembalikannya, tapi cari pekerjaan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan saudaraku yang diberkati, kalau hari ini saudara masih punya pekerjaan, jangan sia-siakan. Ya, hanya karena tidak senang dengan bos, hanya karena tidak senang dengan pimpinan, lalu kemudian saudara bisa kehilangan pekerjaan, itu sulit, saudara. Dunia semakin sulit, semakin sukar. Orang yang hidupnya cuma makan gaji buta, saudara, ya eh, kerja nggak mau, tapi mengejar gaji saja. Bertobat mulai hari ini. Jangan sampai saudara kehilangan pekerjaan.
Oleh karena hari-hari ini kita harus banyak bersyukur, saudara. Karena eh, iblis sedang berusaha untuk menggoda sebanyak-banyaknya umat Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang melekat dengan Yesus. Mengenal Yesus itulah hidup yang kekal. Saudara, pagi hari ini mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Judul perikop dari firman Tuhan ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya ialah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Aba, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakannya kepada namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Sekarang sampai di sini kita merenungkan sungguh merupakan satu kabar baik bagi murid-murid Kristus dan bagi kita yang menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, saya sudah katakan kemarin di dalam perenungan bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam Yohanes 17, Yohanes 13, lalu masuk di dalam Yohanes 14, 15, 16, dan Yohanes 17, Saudara. Di dalam Yohanes 17 ini, Saudara, Yesus berkata-kata satu pesan yang sangat penting bagi kita, bahwa dunia tidak bisa kita. Saudaraku yang diberkati, mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 dikatakan, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan ketika Yesus katakan di dalam ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Amin. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Saudara, jika kekhawatiran dunia sedang mengalami krisis keuangan, krisis pekerjaan, ingat, Yesus tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka, yaitu murid Kristus dan kita pengikut Kristus itu masih ada dalam dunia. Yesus katakan, ya aku datang kepadamu, ya Bapa, dan yang kudus, peliharalah mereka. Ini penting saudara, bahwa kita dipelihara di dalam Kristus. Kita dipelihara di dalam Bapa, di dalam namanya. Siapakah nama Yesus? Nama yang diberikan adalah nama Yesus.
menara yang kuat. Kita dipelihara di dalam namanya, nama yang dia berikan kepada Yesus supaya kita menjadi satu. Ini message yang begitu penting ketika dunia sedang mengalami menuju pada kebinasaan, saudara. Doa Yesus untuk murid-muridnya, doa Yesus untuk pengikutnya, supaya kita dipelihara oleh Bapa di dalam kuasa Roh Kudus. Ada amin. Dan saudara, penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini untuk percaya bahwa kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan itu penting sekali, saudara. Pengenalan itu menunjukkan bahwa nama itu ada di dalam diri kita. Nah, saudara, di dalam ayat yang ketujuh, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Saudara mengenal Yesus, saudara mengenal Yahweh. Saudara mengenal Yesus, saudara tinggal bersama Roh Kudus. Saudara mengenal, dan aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus katakan, dia bergaining dengan Tritunggal Maha Kudus. Sudah menyelesaikannya. Karena itu permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratku. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia ini. Nah, lalu Tuhan Yesus menegaskan, mereka itu milik. Mereka itu milik. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Saudara, keyakinan Yesus, sekalipun murid-murid ini masih sedang bertumbuh, murid-murid ini belum menerima Roh Kudus di dalam hatinya, tetapi firman Tuhan sudah mengatakan mereka telah menuruti firman. Jadi saudara, jelas di sini bahwa Yesus membela milik. Yesus melindungi miliknya. Yesus menjaga milik. Dan Yesus membawa miliknya di hadapan Bapa. Siapakah miliknya? Murid-murid itu, saudara. Kita pengikut-pengikut Kristus. Sekarang mereka tahu bahwa engkau telah berikan, semua yang kau berikan padaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang kau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, Yesus sampai hari ini masih berdoa. Di dalam ayat 9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Bahwa mereka adalah milikku. Berulang-ulang kali Yesus memateraikan tanda kepemilikannya di dalam diri kita. Saudara, mari sejenak kita renungkan. Katakan, aku milik Kristus. Kalau aku milik Kristus, dunia tidak dapat membinasakan aku. Iblis tidak dapat menjamah aku. Saudara ada di dalam perlindungan. Karena materai kepemilikan itu ada di dalam diri saudara. Saudara bayangkan, kalau saudara punya anak saudara, kalau dia mendapat masalah, lalu saudara katakan, ini anak saya berhak atas dia, saya bertanggung jawab atas dia. Maka saudara tidak ada kekhawatiran sedikit pun bagi anak itu. Ketika dia punya masalah, ketika dia mengalami kecelakaan, yang lebih dulu pasang badan itu orang tuanya, karena dia memasang tanda kepemilikan bagi anak-anaknya. Saudara, Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum dia menuju salib, dia mengatakan semuanya itu. Dalam percakapan mereka, pada waktu mereka bersama-sama menghabiskan waktu sebelum Yesus ditangkap, saudara. Ya, pasal 13, 14, 5, 13, 14, 15, 15, 16, 17. Itu Yesus memberitahukan segala sesuatu. Mandat, pesan, doa, harapannya, nasihat-nasihatnya kepada murid-murid itu supaya mereka kuat. Dan dia memateraikan tanda kepemilikan itu kepada murid-murid itu. Oke, memang aku akan meninggalkan dunia ini. Tapi Tuhan Bapa Yahweh akan memelihara engkau lewat persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan takut dengan keadaan dunia ini. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku dari pemberitaan mereka,
supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah Engkau berikan kepadaku sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Wow, luar biasa saudara. Seorang guru yang baik bagi mereka. Dan dia adalah Mesias. Dan dia meninggalkan satu legasi yang luar biasa. Bahwa dia menjadikan murid-murid itu sebagai milik kepunyaan. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti Kristus bukan dari dunia. Kuduskan mereka dalam kebenaran, karena dunia menajiskan. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi manusia ini, saudara. Saudaraku yang diberkati, Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Tapi Yesus mengambil murid-muridnya ini untuk masuk di dalam kekudusannya. Bahkan melindungi mereka, melindungi para pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan doa Yesus yang terkenal ini di dalam ayat 21 dan 22. Supaya mereka menjadi satu. Semua menjadi satu seperti Engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita renungkan. Bahwa doa Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka dipelihara, supaya mereka menjadi satu, supaya mereka dipermuliakan, supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Ingat saudara bahwa engkau dimeteraikan menjadi milik. Engkau bukan lagi hamba. Engkau bukan lagi sahabat, tetapi akan menjadi mempelai saudara. Engkau dimeteraikan menjadi milik. Engkau dipelihara di dalam hadiratnya, engkau dimuliakan di dalam hadiratnya, engkau dikuduskan di dalam kebenaran, engkau menjadi satu. Karena menjadi satu itu seperti pernikahan ya, dua menjadi satu, yang melekat. Jadi tanggung jawab Tuhan ada di dalam diri saudara. Kalau dikatakan menjadi satu, itu dimateraikan untuk nikah bersama dengan mempelai kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Menjadi satu itu ibarat pernikahan saudara. Tidak ada rahasia lagi bagi kita ketika menjadi satu. Pengertian menjadi satu ini adalah kita menjadi satu dengan tubuh Kristus, sepemikiran, seperasaan, sepenanggungan, dan menjadi tanggung jawab Tuhan. Menjadi tanggung jawab Tuhan. Kita menjadi istrinya orang, suami kita bertanggung jawab dengan diri kita. Melekat hak dan tanggung jawab di dalam kesatuan ini, saudara. Melekat hak dan tanggung jawab di dalam satu hubungan yang menjadi satu. Kita bertanggung jawab kepada suami kita bertanggung jawab dengan diri kita. Demikian pula kalau kita menjadi satu dengan Bapa. Dia menjadi Bapa kita menjadi anak-anak, makanya minta, cari, dan ketok, itu pasti akan dibukakan. Saudara, doa Yesus untuk murid-muridnya adalah supaya mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dipelihara, amin, dikuduskan, dimuliakan, dibenarkan, dan menjadi satu untuk selama-lamanya. Saudara adalah pengikut Kristus, saudara akan beroleh hak sebagai anak yang melekat dengan Tuhan. Dia akan melindungi dan memelihara kita oleh nama Yesus. Saudara, mari kita angkat tangan kita satu dalam doa. Katakan, aku ini milik Kristus. Aku tidak ragu sedikit pun akan pemeliharaan Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah supaya kita menjadi satu. Dengan demikian, pemeliharaan, kemuliaan, pengudusan, kebenaran, dan menyatu di dalam Tuhan itu menjadi bagian. Kita tidak usah takut dengan dunia ini. Dunia memang membenci kita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan
akan diluputkan, dimuliakan, dibenarkan, dikuduskan selama-lamanya. Masuk di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan. Saudara, mari angkat tanganmu, engkau menyerahkan beban-bebanmu. Hari ini engkau yang terlilit dengan masalah-masalah, sakit penyakit, ya engkau terlilit dengan ketakutan, mental health yang rusak, dan saudara terlilit dengan hutang, saudara tidak punya pekerjaan, saudara merasa ditinggalkan. Hari ini angkat kedua tanganmu dan berkatakan, aku dipulihkan, aku percaya, aku melekat dengan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Dan kalau engkau sungguh-sungguh ada di pihak Tuhan, siapakah yang menjadi lawanmu? Jika musuh, jikalau jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh orang itu pun akan diperdamaikan. Itu sebabnya kata kuncinya hari ini, mari melekat dengan Tuhan, tinggal dengan Tuhan, berpihak kepada Tuhan. Jangan lupa ibadahmu kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya memulihkan keadaanmu. Tuhan menyembuhkan, mengangkat engkau lebih dalam lagi. Sehingga engkau menjadi pribadi yang melekat dengan Tuhan. Engkau beroleh hak sebagai anak raja. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Sambut berkat ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kasih Tuhan, engkau adalah milik Raja. Engkau menyatu dengan tubuh Kristus, engkau adalah milik. Selamat beraktivitas dengan penuh iman, katakan, aku diberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam.